Baik, kita mau lanjutkan malam hari ini kita belajar dari doa bagian yang kelima, ya. Bagian yang kelima. Yang pertama doanya mohon kuduslah namamu, yang kedua datang kerajaanmu, yang ketiga jadilah kehendakmu, yang keempat berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan kita belajar yang kelima. Langsung aja ya, Matius 6 ayat 12. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini mohon ampun kepada Bapa di surga, ya, Allah kita. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini konsekuensi logisnya terjadi seperti itu timbal balik. Jadi orang yang ngerti selalu sungguh-sungguh setiap saat begitu salah dosa cepat minta ampun kepada Tuhan, otomatis harusnya kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya. Saudara, saya tertarik ini dikasih hal yang kelima. Kalau urusan selain Allah ya 1, 2, 3 dengan hubungan dengan Allah, ini hubungan sesama manusia ditaruh di hal kedua setelah hubungan manusia dengan materi, ya, dengan makanan khususnya, urusan perut, ya saudara. Saya tertarik karena ini gini saudara. Karena seringkali orang-orang itu seringkali terjadi perkelahian, terjadi pertengkaran, saling sikut, ya. Itu gara-gara merebutkan tanda kutip urusan perut, urusan makanan. Ya. Dampaknya ada yang superior, sewenang-wenang, sisi lain ada yang sakit hati, terluka, bahasa gitu. Makanya ada namanya inner healing gitu ya, orang sematik ya, atau konseling gitu ya, pastoral konseling. Jadi hal-hal seperti itu. Ya. Seringkali hampir semua urusan hubungan manusia rusak itu karena ada ayatnya, cinta akan uang itu akar segala kejahatan muncul. Ya. Jadi yang kedua ini Tuhan mau mengajarkan kita setelah kita ngerti urusan pencukupkan diri terhadap kebutuhan pokok kita, karena Tuhan selalu memelihara hidup kita nggak boleh serakah, nggak boleh rakus gitu ya, harus berbagi. Tuhan ngomong kalau ada hal-hal yang efek yang tidak baik yang kita alami, kita yang marah, kita yang emosi, kita perlu minta ampun dosa dulu kepada Bapa di surga, nama Yesus tentunya ya, ampun dosa. Kemudian kita harus mengampuni orang yang merasa menyakiti kita atau melukai kita. Ya, hal-hal itu saya rasa kita sepertinya urutannya seperti itu. Jadi yang kedua hubungan manusia dengan sesamanya itu dapat Tuhan penting sekali. Karena kalau yang pertama urusan cukup makanan, tapi kalau Anda lihat pengampunan ini, kalau Anda lihat baca ayat berikutnya, ayat 14-nya, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, kalau mengampuni itu hati-hati. Ya. Karena ini harusnya menjadi karakter, lebih habits ya. Orang yang ngerti diampuni, minta ampun kepada Tuhan, ya dosa itu kita jadi kenan Allah karena ada pengampunan dosa. Kita ngerti itu yang benar. Kita tahu artinya dosa itu upahnya maut, ya demikian. Betul-betul ya, pengampunan itu selalu Alkitab konteksnya tidak sekedar ya aku memaafkan, tidak. Kata mengampuni itu ada tanggung jawab bayar harganya. Ya, itu penting. Ya. Jadi Allah mengampuni manusia itu ada harga dibayar. Nanti puncaknya dia ayat 16 memberikan anaknya yang tunggal, yang dia kasihi, yang paling dia kasih dia berikan. Demi apa? Mengampuni dosa manusia untuk menjadikan mereka hidup kekal menjadi anak-anak Bapa.
ada istilahnya ada tumbalnya, bayarnya. Ya. Itu penting. Jadi kalau kita ngalami itu, kita tidak bisa beda dosa besar, dosa kecil, semua dosa sama. Harganya tubuh Kristus, kematian Yesus harganya. Ya, saudara. Jadi ini mengandung sesuatu yang sebab akibat, hati-hati. Ya. Jangan dibalik, Tuhan, syarat Bapak, aku harus mengampuni aku, karena aku sudah mengampuni orang lain. Bukan. Bapak sudah mengampuni kita lebih dulu, kita ngerti artinya pengampunan, sehingga kita wajib mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nanti kita lihat dampaknya. Pengampunan itu akan betul-betul membebaskan kita sendiri sebenarnya dari beban-beban yang tidak perlu menghambat kita jalan sampai ke Sion atau mempelai nantinya. Gitu ya. Kaitan dengan itu, saudaraku ya. Saya mau ngomong hal yang pertama. Allah Bapa kita itu satu-satunya Allah yang Maha Pengampun. Ya. Kaitan dengan pengampunan yang betul-betul dia ada harga yang dibayarkan, ada substitusi. Harus ada yang dikorbankan, ada yang menggantikan dosa itu. Karena dosa itu upahnya maut. Ya. Itu hukumnya dari Allah seperti itu. Jadi ketika dia menciptakan manusia berdosa pun, ya Tuhan memotong hewan, ada yang dikorbankan untuk menutupi tubuh yang dosa. Jadi pakaiannya. Dulunya dia telanjang, tapi itu sebenarnya memakai tubuh kemuliaan, tubuh yang kudus. Ya. Tapi begitu Adam dan Hawa berdosa, mereka itu tubuh kemuliaan yang kudus itu hilang. Sehingga mereka kelihatan telanjang akibat dosa. Dia cuma cari daun-daunan, tapi Allah kita, Bapak kita, inisiatif. Ada dikorbankan, binatang dikorbankan. Dia ambil satu binatang, ya kalau orang nafsunya sederhana itu domba dipotong, ya korban, darahnya tercurah, diambil kulitnya bermanfaat untuk menutupi dosa. Ini bukan penebusan dulu, ini menutupi, mengampuni dengan menutupi karena kasihnya Allah. Puncaknya domba Paskah Yesus, domba yang tidak bercacat celah. Dan Yohanes bilang, inilah domba Paskah itu, kata Yohanes. Nah, inilah anak domba Allah. Ya, dia datang ke dunia, Yesus betul-betul Tuhan berikan anak yang tunggal yang dia kasihi untuk menggantikan dosa seluruh umat manusia dari Adam sampai nanti terakhir manusia lahir kapan, sebelum Yesus datang kedua kali. Ya. Harganya tubuh Yesus, anak domba yang betul-betul sempurna. Bapak rasa sakit, tapi dia lebih mengasihi manusia, anaknya siap, dia berikan untuk menggantikan, kalau di Roma 8:29, banyak saudara yang lain, Yesus yang sulung. Dia ambil kembali anak-anak Allah. Di Wahyu 5 dikatakan, ayat 6 nggak salah, makanya Yohanes masih lihat di surga itu, tubuh Yesus duduk di samping kanan Allah Bapa, itu bentuknya masih seperti domba yang tersembelih. Artinya penebusan dosa, pengampunan itu masih berlaku sampai hari ini. Dia tidak duduk sebagai raja. Iya, betul dia raja. Tapi sisi lain dia harus melihatnya dia sebagai domba yang masih tersembelih di situ. Penebusan dosa, pengampunan dosa berlangsung terus sampai nanti waktunya selesai. Ya, saudara. Allah orang lain tidak. Allah orang lain ya mungkin mengampuni dosa, tapi dia nggak berharganya apa-apa. Makanya tetap maut upahnya. Itu seperti orang hanya memaafkan saja. Ya. Makanya banyak agama lain, saudara kita yang lain juga akhirnya ada kurban lah, ya, motong hewan, itu cuma lambang-lambang aja. Cuma nutupi seperti Adam ditutupi pakaian itu terus. Tapi dosanya nggak hilang. Upahnya maut masih ada. Hukumnya dosa, upahnya maut masih ada. Cuma ditutupi saja. Hanya orang percaya Kristus tidak akan binasa, Yohanes 3:16, memulai hidup yang kekal. Jadi anak Allah, Yohanes 1 ayat 12. Ya. Yang kedua, kita memahami ini karena Allah Bapa kita itu hanya mengampuni manusia ciptaan yang serupa dengan Dia. Hanya tidak. Termasuk malaikat yang berdosa pun Dia tidak ampuni. Lucifer berdosa, Dia siapkan neraka untuk hukuman.
korban Yesus dia berikan anaknya tunggal bukan untuk malaikat, bukan untuk makhluk yang lain, hanya untuk manusia. Baik-baik ya, itu penting ya. Yesus mati menebus umat manusia. Karena manusia itu sangat berharga di matanya, dia ciptakan dengan betul-betul Allah turun tangan. Dia tangannya kotor, membentuk dari tanah liat atau debu itu. Dia bentuk tanah liat. Ya. Dibentuk serupa dengan gambar Allah yang Tritunggal sempurna itu. Saya nggak ngerti satu harinya kalau kata Petrus yang 1 hari 1000 tahun ya. Dia bentuk kita itu dengan teliti, dengan sempurna. Lainnya kan binatang jadi semua. Khusus manusia dia tidak dengan penuh kasih. Ya. Dia ciptakan manusia serupa dengan dia, karena ini keluarga, dia ingin punya keluarga baru selain di Lucifer jatuh ya. Jadi iblis dia sedih, dia ingin punya keluarga baru umat manusia. Ya. Itu yang akan dia tebus, karena ditipu oleh iblis, dikuasai oleh iblis, tubuhnya jadi tubuh dosa gara-gara iblis ya. Dan iblis mau semua masuk neraka, dia tidak rela itu. Dia mulai lewat Habel tanda-tandanya ya, sampai Anda lihat cerita Nuh dan sebagainya, itu Saleh, Nuh, dan terus sampai Abraham, terus nabi-nabi sampai Maleaki yang terakhir. Orang bilang Yohanes Pembaptis lah, nabi terakhir perjanjian baru. Ada Agabus nanti yang karunia nabinya. Nggak bisa semua, sampai Yesus yang perlu datang. Ya, semua orang, Abraham pun dipakai sebagai bapak orang beriman, masih bisa dosa. Semuanya, Nuh juga, akhirnya dia tidak ada lain lagi. Yesus yang datang. Hanya untuk menebus manusia. Manusia itu di hadapan Tuhan satu sebenarnya. Sama. Jadi kita nggak boleh beda-bedakan, saudara. Ya. Kita tidak boleh beda-bedakan siapa-siapa begitu. Jadi Allah ini yang ngampun dosa manusia. Saudara, kalau lihat di Perjanjian Lama, itu orang yang pertama kali ngerti Allah itu mengampuni dosa, itu Abraham. Ya. Abraham dipakai oleh Tuhan, ya, jadi berkat buat banyak bangsa, untuk menyatakan kemuliaan dan kasih Allah, ya, berkati banyak orang, dan ujungnya juga keselamatan. Ketika Allah mau menghukum Sodom Gomora, ini dia mulai berani. Tuhan kalau ada 50 orang saja, masakah engkau tidak mau mengampuni? Ya, berani ya, berani. Itu Sodom Gomora itu Abraham jengkel betul. Ponaannya gara-gara kota itu, ponaannya juga terpengaruh. Ya, dia pisah sama Abraham, dekati kota itu, bahkan masuk di kota itu, Abraham sedih betul. Ini Sodom Gomora kurang ajar, dia marah. Tapi ketika Tuhan mau menghukum dosa Sodom Gomora, ini memang Bapak orang percaya. Kalau ada orang percaya, harus kayak Abraham. Ya. Dia mohonkan ampun kepada Tuhan, kepada Yahweh. Walaupun nanti ujung-ujungnya dia ingin menyelamatkan Lotnya saja. Ya. Dia tahu pasti 50 orang tidak ada harusnya. Cuman dia mau tahu hatinya Tuhan. Tuhan kau kan Allah pengampun. Ya. Mengampuni dosa. Lalu kalau Anda lihat Musa juga sama. Tuhan ampuni dosa umatmu, ampuni dosa dosaku juga ampuni. Ya. Yang paling banyak Daud. Ya. Daud Anda bisa lihat di Mazmur banyak. Mazmur kan banyak itu ya. Salah satunya kita mau lihat di Mazmur. Coba kita lihat ya. Kita mau lihat di kitab Mazmur. Mazmur 86 ayat 5. Daud ini memang orang yang ngerti hati Tuhan betul. Pengampun. Sebab engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Suka itu penting, kata suka mengampuni. Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Ya, nanti saya mau cerita terakhirnya, pengampunan juga ada syaratnya. Yang percaya Yesus, ya, berseru minta ampun dosa, ya, nanti bertobat, tanda tambahannya orang pertama yang perlu dibaptis. Daud ngerti betul.
Yesus, Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu sifatnya mengampuni. Dia tahu betul dosa orang saya jatuh bangun, dia terus pelihara terus. Marah dia sebentar, marahnya kasihnya lebih besar. Dan ampuni jalan lagi. Demikian ya saudara. Jadi Allah Bapa itu hanya itu satu-satunya Allah yang mengampuni dosa real, ya kemarin tidak ada, ya. Yang kedua dia real itu karena dia berikan anak yang tunggal, puncaknya nanti. Ya. Yang berikutnya dia yang diampuni manusia, itu penting. Ya. Manusia. Berikutnya saya mau cerita tentang bagaimana untuk kita awalnya minta ampun kepada Tuhan, pengampunan yang pertama kali. Jadi saya sudah cerita ya. Pengampunan yang pertama kali saudara bisa tadi ya, Daud ya. Harus orang berseru kepadanya, kepada Yesus. Misalnya ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi yang pertama memang setelah kita berseru kepada nama Yesus, ya, Juru Selamat kita, yang domba Paskah itu, kita mengaku dosa. Kita mengaku dosa kita. Ya, kita mengaku dosa kita. Jadi berseru kepada nama Yesus, ya, Anda percaya ke Dia, Dia sebagai Tuhan yang selamat, kemudian mengaku dosa kita, ya. Kemudian setelah mengaku dosa kita, ini ada ayat ada satu ayat lagi saudara bisa lihat di ya, kok hilang, saudara bisa lihat ada di yang apa ya, aman dosa, kemudian dia minta kita saudara kalau lihat di Perjanjian Baru ya ayatnya itu ya, ngomongnya gini saudara ngomongnya itu kita harus Lukas 3 ayat 3 mungkin ya, yang lebih agak jelas. Lukas 3 ayat 3. Lukas 3 ayat 3 mungkin ini yang lebih. Setelah berseru kepada Yesus, mengaku dosa, ini. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah. Ya, setelah percaya Yesus, berseru, Tuhan Yesus, Kau Juru Selamatku, gitu ya. Lalu mengaku dosa kita, kalau ada yang pertama kali kita Yesus, semua dosaku ampuni Tuhan. Lalu bertobatlah. Ya, bertobat itu berbalik dari dosanya. Tuhan bilang selalu kepada perempuan yang berzina, aku ngampuni dosamu, tapi jangan berbuat dosa lagi. Bertobat, jangan ulangi dosamu lagi. Ya. Dan dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Dibaptis. Kalau Anda yang baptis itu lambang, kalau Anda lihat Roma 6 ya, baptis itu kenapa perlu dibaptis? Itu lambang betul-betul kita mati terhadap manusia yang berdosa. Supaya kita keluar dari air, bangkit, memakai tubuh Kristus. Nah, ketika kita sudah dibaptis, Anda sudah Kristen seperti kita hari ini, kita cukup 1 ayat 9 tadi. Ya, karena dia setia dan adil sampai hari ini. Wahyu 5 Anda tahu seperti domba yang tersembelih. Jadi begitu kita dosa, ya, kalau Anda dan saya sudah jadi anak Allah, sudah ada roh Allah yang kita sudah terima Roh Kudus itu, mesti Roh Kudus langsung beritahu kita. Cepat mengaku dosa. Minta ampun. Dia akan ampuni. Ya, saudara. Ini terlalu penting sekali, saudara. Ya. Nah, ada cerita di Alkitab tentang Firaun.
Anda bisa lihat di Keluaran 10 ayat 17. Ini yang minta ampun dosa yang salah sebenarnya. Saudara dan saya tidak boleh minta ampun dosa seperti Firaun ini. Ketika dia kena tulah, ya, tulah tentang apa ini? Tulah tentang belalang, ya, dan seterusnya ya banyak. Selalu dia ngomongnya begini, saudara. Ini salah satunya sambil. Keluaran 10 ayat 17. Ayat 16 sudah. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Berdoalah kepada Tuhan Allahmu supaya bahaya maut ini dijauhkan daripadaku. Dan seterusnya. Tuhan ngampuni dosa. Tapi Firaun ya pura-pura, saya tahu kan. Sampai 10 tulah. Dan sepertinya begini terus. Saudara, orang yang minta ampun dosa seperti Firaun ini, ya, itu bahaya. Tuhan sebenarnya tidak ampun dosanya sungguh-sungguh. Dia tahu hatinya. Dia takut. Ya, ini kan dia, kalau lihat atasnya ya, itu ada hujan es. Ya, toh? Lihat ini. Ayatnya ke-15. Belalang menutupi seluruh permukaan, ada belalang di bumi ya. Sehingga negeri menjadi gelap olehnya, belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pohon-pohon itu ditinggalkan oleh hujan es. Setelah hujan es belalang ya. Sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon-pohon dan tumbuhan pedang seluruh tanah. Jadi dia minta ampun dosa itu enggak sungguh-sungguh mencintai Tuhan atau takut Tuhan. Tapi dia takut akibatnya. Dampak tidak baik, tidak mengenakan saya, merugikan saya. Nah, itu salah. Kalau kita anak Allah Bapa di surga, dia tahu kita minta ampun dosa itu karena kita mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. 2 Rabu lalu mungkin ya, atau 3 Rabu lalu saya kan pernah sampaikannya. Dosa itu sebenarnya betul-betul kita sedang menampar wajah Bapak kita. Memalukan dia di depan seluruh umat, bukan seluruh umat dan seluruh makhluk. Dosa betul-betul membuat Tuhan sakit hati. Dosa betul-betul menyemarkan Allah yang kudus karena dosa kita namanya tercemar. Ya. Jadi dosa yang betul minta ampun dosa. Kita karena kita ini, dosa ini kita nggak takut akibatnya dulu. Misalnya, wah aku nanti curi, ampun, Tuhan aku mencuri, takut digebukin orang misalnya. Atau orang yang berzina takut hamil punya anak. Bukan seperti itu anak Bapak. Ya. Nanti aku korupsi, ketangkap, ampuni aku tidak berbuat lagi. Karena takut hukumannya. Banyak takut akibat takut hukumannya. Itu seperti Firaun. Akhirnya juga binasa. Nah, saya harap sahabat BSK ngerti ini betul. Pengampunan jangan main-main. Pengampunan karena kita ini sudah merasa harga dosa itu setara dengan tubuh Yesus yang kudus, yang mulia itu. Dosa besar dan dosa kecil. Saudara, hati-hati. Ya. Ngerti kita. Kita selamatkan, kita tahu. Dosa besar, dosa kecil sama. Ya. Terus kita bisa menjaga hati takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Harus, saudara. Ya. Itu penting. Berikutnya saya akan sampaikan yang bacaan yang kemarin ya. Yang panjang ngasih itu ya. Kita lihat yuk di mana itu. Matius 18 ya. Ini cerita ini muncul seorang yang berhutang kepada raja 10.000 talenta dan orang yang berhutang kepada orang yang berhutang kepada raja itu hanya 100 dinar. Pak Anda sudah jelaskan itu ya. Tapi cerita itu muncul karena gara-gara Petrus ngomong pada Yesus.
Matius 18 ayat 21. Kita baca dulu. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Ini orang Yahudi katanya 7 kali sudah top. Biasa 3 kali, ini 7 kali. Karena ada ayat di Amsal, nggak salah ya. Orang benar akan jatuh 7 kali. 7 kali. Jadi ini Petrus sepertinya seolah mau bangga. Tuhan, aku sudah mengampuni orang sampai 7 kali loh Tuhan. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali tok, ya. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Itu ada orang yang terjemahkan lebih tepat, itu harusnya, ada orang yang itu 77 kali, tapi sebenarnya saya lebih tepat, ada pendeta di Korea jelaskan, itu sebenarnya 70 pangkat 7 kali. Tak terhingga. Karena kita sudah diampuni untuk dosa kita tahu akibatnya itu maut, hukuman kekal, neraka, apinya tidak pernah padam, ulat di situ ya, terus menerus membuat kita sakit berteriak-teriak selama-lamanya. Dosa besar juga kecil sama saja. Ya. Nah, ayat bawahnya Anda bisa baca kan? Dosa 10.000 talenta maupun dosa 1 dinar sama sebenarnya. Cuma manusia aja beda-beda. Jadi ini cerita menarik. Gara-gara cerita Petrus, Yesus cerita masalah ini justru tersikap sesungguhnya tentang arti pengampunan, saudara. Jadi mengampuni itu yang pertama cerita ini kita belajar, Yesus memberitahu bahwa mengampuni itu selamanya. Kalau kita memahami arti kita sudah diampuni lebih dulu. Orang kalau nggak ngerti begitu, nggak ngerti artinya pengampunan dosa yang kita diberi oleh Kristus, anugerah keselamatan, kasih karunia ini, kita tidak bisa ngerti atau kita tidak semudah mengampuni orang lain. Saya belajar banyak hal ini. Ya. Itu bahasa lainnya itu satu orang dosa yang sama berkali-kali. Wah itu saya merasakan itu betul-betul perlu kasih agape. Ya. Apalagi dosa itu dikatakan tuh, saudaraku, apalagi kalau saudara segereja, saudara seiman, waduh, saudara kandung, wah itu perlu benar-benar memahami kasih karunia pengampunan dosa itu. Ya saudara, waduh saudaraku itu nggak orang lain, ini orang saudaraku, ya, ini penting saudara, ini menyakiti kita. Seperti itu ayat yang kita belajar ya. Seringkali orang yang menyakiti kita, yang berbahasa sama kita, seringkali dia gampang move on, ya, dia jalan terus, ya, bahkan dia kadang sukacita. Tapi orang yang tersakiti, orang yang disolimi dan sebagainya itu yang seringkali kita nih sakit hati dan sebagainya. Makanya Tuhan bilang, ini yang menarik ya, Tuhan itu yang suruh kita yang mau suruh mengampuni. Kita yang sakit hati, kita harus mengampuni orang. Orangnya mungkin malah kadang nggak merasa, dia happy-happy aja. Kita jengkel-jengkel atau kita marah-marah. Nah, itu problemnya. Jadi Tuhan bilang, ayatnya itu kita yang lebih dulu mengampuni orang. Nggak usah nunggurannya minta ampun. Ya. Ini penting, supaya cerita bawahnya nggak terjadi jauh. Kita bawahnya begini. Nah, ini mulai hal kerajaan surga. Gara-gara Petrus cerita ini, sharing ini, dia berharap dipuji Tuhan, ternyata tidak. Tapi saya bersyukur, Petrus ngomong ini, justru Tuhan menyingkapkan tentang kerajaan surga, itu erat sekali dengan pengampunan. Orang nggak diampuni, nggak bisa masuk kerajaan surga. Ya. Bahasa lainnya Anda tahu ya, bahasa lainnya memang di Matius 6:12 tadi kita baca. Ampunilah kesalahan orang lain itu seperti kita mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Itu bahasanya aslinya memang orang berhutang dosa itu. Ya. Orang berhutang. Makanya gini, Anda tahu semua ya. Hal kerajaan surga, seumpama seorang raja. Lihat ya, kerajaan surga selalu ada rajanya. Tuh. Bapak Yesus itu rajanya. Ya. Dulu Bapak serahkan pada Yesus. Yesus menang atas maut. Ya, bangkit.
raja. Jangan main raja surga itu bukan taman bunga, Anda beli tiket bisa masuk. Enggak, ini tergantung rajanya. Seorang raja yang tidak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ingat ya, kata hamba-hambanya itu penting. Ya. Karena orang yang sudah melayani hamba-hamba Tuhan, seringkali justru kita merasa punya privilege khusus ya. Kita merasa kita boleh berbuat apa saja sewenang-wenang, orang lain tidak boleh. Nah, jangan, kita tidak boleh menyakiti orang lain. Terbalik. Tapi hamba-hamba ini, Tuhan katakan, ingat betul, perhitungan dosa itu hati-hati. Nanti termasuk kita tidak bisa mengampuni orang lain, itu kita juga berdosa. Apalagi kita membuat orang lain yang kita solimi. Orang lainnya masih anak rohani, masih levelnya anak-anak. Wah, berat loh. Usaha masing-masing nanti ya. Anda tahu ceritanya, seorang berhutang 10.000 talenta, Pak Anjo hitung kira-kira kalau dihitung kemarin ya, 1 talenta itu 1.000 dinar, 1.000 dinar itu upah 1 hari kerja 1 dinar. Jadi kira-kira kalau dihitung 1.000, 10.000 ini 10 juta, 60 juta ya, 60 juta hari. Itu berapa tahun? Kita 100 tahun aja baru, sekarang 1.000 tahun aja baru 356.000. Ini sudah 60.000 hari, tidak bisa terhitung. Singkat cerita, dia minta ampun karena tidak akibatnya keluarganya akan, ingat ya, dosa satu orang keluarga bisa kena ya. Karena anak-anak akan terjual semua. Ya. Itu akibatnya dosa bisa merusak semuanya. Contohnya kalau Anda makanan ya, serakah, korban si anakmu bisa korban entah sakit macam-macam, karena makanannya Anda kuasai sendiri semua. Ya. Tuhan ampuni, orang itu keluar, ya. Lalu dia ketemu satu orang lain lagi yang hutang 100 dinar, 100 hari kerja bisa. Dia marah, suruh bayar utangnya, tidak bisa, dia menangkap dan mencekik kawannya. Bayar hutangmu. Orangnya minta ampun, minta maaf, nanti dia tidak mau. Akibatnya Anda tahu ceritanya. Orang yang berhutang 10.000 talenta itu pengampunannya dibatalin. Ayat 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo. Sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Itu tidak mungkin. Ya. Nanti saya main. Makanya kalau kita tidak bisa menolong orang lain yang besar pada kita tidak akan diampuni. Ya, ini konsekuensinya seperti itu. Ya bahasanya orang-orang kafir mungkin ini memang tidak betul-betul anak Allah. Karena dia tidak ngerti artinya pengampunan. Yang kedua, memang orang bisa nggak ngerti karena ini beda-bedakan dosa besar, dosa kecil. Ya. Nggak ada dosa besar, dosa kecil lagi. Semua dosa itu harganya sama dengan tubuh Yesus. Ayat 35. Maka Bapakku yang di surga akan membuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu semestinya tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Itu saudara. Ya. Jadi jangan main-main. Sampai sekian lama Anda tidak bisa minta kekuatan Tuhan untuk mengampuni orang lain. Ya, minta kasih agape. Ya saudara, itu yang minta Tuhan pasti bisa. Walaupun kita mungkin sakit-sakit, tapi bisa nanti. Ya. Yang kedua, saya mau cerita tentang ayat yang perikop yang saya bagikan tadi. Anak terhilang. Ini menarik, saudara. Ini adiknya yang bungsu tidak langsung berhutang atau berdosa sama si sulung. Ya. Tapi Anda tahu ceritanya semua, si sulung ini merasa membela bapaknya. Ya, dia membela bapaknya. Ya. Dia nggak suka sama adiknya tidak nyakiti dia, tidak bersalah sama dia. Dia merasa adiknya ini mengkhianati bapaknya. Pokoknya menghancurkan bapaknya. Mungkin urusannya dia diambil separuh, tapi bapaknya masih agak goncang atau mungkin gitu ya, anak teman dua, separuh hartanya. Ya. Tapi ketika anaknya kembali berseru kepada bapaknya, balik minta ampun gitu ya. Saudara lihat tuh, dia balik minta ampun ke bapaknya ya. Bapaknya senang. Dia bukan melihat dari jauh, lari nyambut. Sekali dipestakan dan sebagainya. Si sulung yang tidak suka. Dia marah. Bapaknya bisa mengampuni,
Si sulung tidak bisa. Ini penyakitnya orang-orang Kristen begitu. Ya. Tadi yang pertama kali, yang cerita pertama kita tahu itu menyakiti kita. Kalau kita sudah bisa ini, hal yang buat saya nggak tahu lebih susah atau lebih gampang sebenarnya ya. Hari ini ada orang-orang tertentu yang seperti anak bungsu ini. Dia menyakiti, kita tahu dia musuh Yesus kita. Ya. Maka dia bakar-bakar gereja, dia nganiaya orang Kristen dan sebagainya. Itu akan membuat kita tidak bisa mengampuni mereka. Saudara, berapa waktu lalu saya Anda tahu ya, waktu berita kemarin yang Muslimin, khilafah Muslim yang ketangkap itu ya, yang dia mau mendirikan negara khilafah itu ya. Itu kan, lalu saya lihat grup tertentu orang-orang pendoa orang Kristen ini kan ada yang waduh berdoa buat bangsa kita biar enggak hancur karena orang-orang ini ya. Orang radikal ini merusak bangsa, macam-macam, berdoa buat biar Tuhan tolong bangsa kita tetap utuh. Lalu saya di satu grup saya komen. Justru orang seperti ini yang Tuhan mau selamatkan. Ada orang yang nggak terima. Loh, orang yang percaya ke Tuhan Pak diselamatkan. Saya bilang, Yesus mati untuk semua orang berdosa. Saya memahami, saya kadang juga jengkel sih. Yang lihat gereja ditutup, macam-macam ya. Orang dianiaya gitu. Tapi, lihat hati Bapak di surga. Justru Yesus mati, itu orang seperti itu, bagian harus diselamatkan. Itu saudara, ya kita sih sulung sama dulu. Nah, konteksnya bukan Yahudi ya, ini harusnya kita juga orang Yahudi nih, dari Yahudi. Yahudi duluan diselamatkan, tapi dia nggak mau dibuka untuk semua bangsa, termasuk kita orang Kristen ini, dia marah sama Kristen. Kamu ini bukan bangsa pilihan kayak Paulus cerita di Roma itu ya, baik itu. Mereka jengkel loh. Makanya Paulus bilang, keselamatan bangsa-bangsa itu harusnya membuat mereka cemburu sama Allah harusnya. Ya, tapi kalau saya balik hari ini, kita orang Kristen, apalagi hamba-hamba, kita pelayanan, ya orang Kristen yang sungguh-sungguh, kita ini anak sulung. Karunia keselamatan ya, bukan perjanjian ya, perjanjian mereka Yahudi. Tapi harga keselamatan kita duluan. Jadi kalau ada orang yang kayak Yohanes 16 katakan, nanti ada orang suatu saat menganiaya kita, membunuh kita dan sebagainya, mengajukan gereja, itu mereka merasa berbakti kepada Allahnya. Kok orang-orang itu akhirnya datang ke Tuhan berbalik, kita mungkin belum tentu bisa terima. Ya. Ini kak cerita Rasul Paulus, Saulus jadi Paulus. Tidak semua orang berani terima dia. Untung ada Barnabas yang bawa dia ke Rasul. Kalau tidak ada dia, wah, mana ada berani. Ini bahkan gereja benar-benar Kristen, apa enggak pura-pura dia. Dia jangan menyusup dia ini. Banyak pikiran. Ujung-ujungnya sama, kita tidak bisa terima mereka. Bapak bilang apa? Ini adikmu yang terhilang balik. Harusnya sukacita kita. Ya. Oke, kamu nikmati segalanya, berkat dari aku iya. Tapi berkat terbesar itu keselamatan ini. Konsekuensinya saudaraku ya, hari ini ya. Setelah kita berdoa buat diri kita bisa. Yang kedua kita perlu berdoa buat orang-orang yang Tuhan Yesus katakan musuh pun kita kasih. Kita harus berdoa kepada semua orang, terutama orang yang menganiaya kita kata Petrus. Ya, yang menyakiti kita. Itu kayak anak bungsu. Begitu, saudara. Ya. Yang terakhir saya mau bilang akibatnya, saudara. Sebab akibat. Kalau kita sudah minta ampun dosa, kita ampun orang lain, saudara tahu berapa ayat ya? Ayat yang terkenal misalnya Anda bisa lihat di Yakobus 5 ayat 15 ya. Kita baca yuk. Ada yang terkenal. Yakobus 5 ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar itu tidak menyimpan dosa, mengampuni itu benar. Bila yakin, itu akan sangat besar kuasanya. Yang jelas ketika kita saling mengampuni, kita mengampuni orang, nanti doa kita akan besar kuasanya. Ya. Besar kuasanya. Kalau Anda lihat di Markus 11 ayat 24,
Anda bisa lihat kalau Anda bandingkan dengan Markus berapa ya? 11 ya, enggak salah ya. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku, Yesus, berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doa kamu, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapa-Mu di surga mengampuni kesalahanmu. Jadi kita mau berdoa, doa kita jawab, kita harus diam dulu, lihat hati kita, cek. Masih ada enggak orang-orang yang belum kita ampuni, kita masih jengkel. Itu percuma kita berdoa, Tuhan tidak akan dengar. Karena berdosa, ya. Tidak ada kuasanya, ya. Percuma berdoa tidak akan didengar, ya. Yang terakhir, untuk keselamatan orang terhilang, artinya konsekuensinya ya, keselamatan orang terhilang. Karena berdoa untuk semua, termasuk musuh-musuh kita. Baik, sementara mungkin saya berhenti dulu di sini, ya. Nanti kita bisa diskusi, kita tanya dulu, atau saudara mau saya bisa diskusi, bisa nanya atau sharing atau komen boleh, ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari, silakan. Siapa duluan? Halo?